Selamat pagi, siang, dan malam. Kami dari kelompok 9 kelas perubahan iklim BK2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur atmosfer. Anggota kelompok 9 dapat dilihat pada layar. Iklim merupakan kondisi lanjutan dan merupakan kumpulan dari kondisi cuaca yang kemudian disusun dan dihitung dalam bentuk rata-rata kondisi cuaca dalam kurun waktu tertentu. Iklim suatu wilayah atau daerah dapat ditentukan oleh 5 faktor utama, yaitu garis lintang, angin utama, massa daratan atau benua, arus samudra, serta topografi. Unsur-unsur iklim terdiri dari suhu, kelembapan udara, curah hujan, tekanan udara, angin, embun, kabut, dan perawanan. Untuk mempelajari iklim di suatu daerah, perlu diketahui bagaimana keadaan atmosfer dan sistem iklim secara global. Sistem iklim adalah sebuah sistem kompleks yang terdiri dari 5 komponen utama, yaitu atmosfer, yang merupakan lapisan udara yang merupakan rumah berbagai macam gas dan tempat terjadinya gejala-gejala cuaca dan iklim. Yang kedua ada hidrosfer, yaitu komponen sistem iklim yang terdiri dari air permukaan dan air bawah tanah. Dan yang ketiga ada biosfer, yaitu sistem bumi yang tersusun atas semua ekosistem dan organisme hidup termasuk bahan organik yang mati. Yang keempat ada kriosfer, yaitu wilayah di permukaan bumi maupun di lautan di mana air berada dalam bentuk padat. Dan yang kelima ada litosfer, yang merupakan bagian bumi yang padat, baik benua dan samudra yang tersusun atas batuan kerak dan dingin. Dinamika atmosfer mencakup banyak perubahan yang terjadi selama masa pembentukan atmosfer berlangsung. Perubahan itu dapat ditandai dengan perubahan komposisi dan konsentrasi gas-gas yang ada pada atmosfer dalam rentang waktu yang berbeda. Perubahan pada atmosfer terjadi bukan tanpa sebab. Ada beberapa faktor yang memainkan peranan penting sebagai penyebab terjadinya perubahan pada atmosfer, yakni yang pertama aktivitas vulkanik. Letusan vulkanik melepaskan gas-gas seperti karbon dioksida, nitrogen, dan air ke atmosfer. Kemudian ada aktivitas biologis. Organisme fotosintetik seperti alga dan tanaman memainkan peranan penting dalam mengubah komposisi atmosfer, yakni menghasilkan oksigen dan mengurangi karbon dioksida pada atmosfer. Kemudian dilanjut dengan interaksi dengan litosfer. Contoh interaksi ini adalah antara karbon dioksida dalam atmosfer dengan air hujan membentuk asam karbonat. Interaksi ini mengakibatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer semakin berkurang. Kemudian selanjutnya ada interaksi dengan biosfer, terkait dengan beberapa organisme yang melakukan respirasi dan fotosintesis yang mempengaruhi intensitas oksigen dan karbon dioksida di atmosfer. Fenomena perubahan pada atmosfer ini dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama ada Hadean, kemudian ada Archean, Proterozoik, dan Phanerozoik. Pada keempat periodisasi ini akan memiliki isi dan komposisi gas yang berbeda-beda, seperti pada grafik yang saya tampilkan pada bagian kanan ini. Troposfer adalah lapisan atmosfer yang berada di tingkatan paling rendah dan paling dekat dengan permukaan bumi. Lapisan ini merupakan tempat terjadinya cuaca dan iklim serta berbagai peristiwa cuaca seperti hujan, petir, angin, dan awan. Oleh karena itu, lapisan ini menjadi fokus utama dalam ilmu meteorologi. Troposfer memiliki ketebalan rata-rata sekitar 12 km dari permukaan bumi dan memiliki ketinggian yang berbeda-beda di setiap tempatnya, mulai dari 8 km di daerah kutub hingga 16 km di ekuator. Troposfer mengandung 80% massa atmosferik dan pada troposfer juga terjadi penurunan temperatur seiring bertambahnya ketinggian dengan rata-rata besar penurunan 6,5 derajat Celcius per kilometer. Stratosfer adalah lapisan atmosfer terendah nomor 2 setelah troposfer. Lapisan ini berada di ketinggian 10 hingga 50 km dan mempunyai sifat udara yang kering karena tidak mengandung uap air, awan, atau debu. Ketinggian 10 km pertama bersifat isotermal, sedangkan pada ketebalan atau ketinggian 20 hingga 50 km terjadi inversi temperatur. Stratosfer melindungi makhluk hidup dari sinar UV karena stratosfer merupakan tempat bernaungnya lapisan ozon yang dapat menyerap sinar ultraviolet. Sebagian kecil cuaca terjadi pada lapisan ini. Di atas lapisan stratosfer terdapat lapisan mesosfer. Temperatur pada lapisan ini menurun seiring dengan naiknya ketinggian. Mesosfer terletak pada ketinggian 50-100 km di atas permukaan bumi dan pada lapisan ini terjadi fenomena yaitu kehancuran meteor. Pada mesosfer tidak banyak terjadi peristiwa cuaca sehingga lapisan ini bukan menjadi fokus utama dari ilmu meteorologi. Selanjutnya ada lapisan termosfer. Lapisan ini merupakan lapisan tempat terjadinya proses ionisasi, sehingga lapisan ini disebut juga sebagai lapisan ionosfer. Jaraknya jauh dari permukaan bumi, sekitar 80-700 km di atas permukaan bumi.
Lapisan ini juga memiliki temperatur yang sangat tinggi, sekitar 40 hingga 1232 derajat Celcius. Semakin tinggi ketinggiannya, semakin tinggi pula temperaturnya. Lapisan ini juga merupakan tempat terbentuknya aurora. Aurora dapat dilihat di daerah yang medan magnetiknya kuat, seperti kutub utara dan kutub selatan. Kita sendiri di Indonesia tidak bisa melihat aurora karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang memang daerah khatulistiwanya tidak memiliki medan magnet yang kuat. Selanjutnya adalah lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer merupakan lapisan terluar dari atmosfer, terletak di antara 700 hingga 10.000 km di atas permukaan bumi. Karena jaraknya yang sangat jauh, pengaruh gaya gravitasi bumi di lapisan ini menjadi sangat kecil, sehingga jarang terjadi benturan-benturan antara meteor dengan bumi. Lapisan ini sangat berbahaya dan dapat menghancurkan benda-benda luar angkasa maupun meteor. Molekul-molekul yang ditemukan di lapisan ini memiliki massa jenis yang kecil, sehingga lapisan ini hanya memiliki sedikit gas karena partikel-partikel mudah meloloskan dirinya ke luar angkasa. Satelit-satelit mengorbit di lapisan ini. Baik, selanjutnya adalah tentang komposisi atmosfer. Komposisi atmosfer terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah gas permanen, kedua gas variabel, dan yang ketiga aerosol. Untuk penjelasan di tiap outline dari komposisi atmosfer akan dijelaskan pada slide berikutnya. Bentuk yang pertama kali kita bahas itu adalah tentang gas permanen. Gas permanen yaitu gas yang memiliki konsentrasi stabil dan jumlah dari gas permanen tersebut yaitu lebih dari 99% dari massa atmosfer dan merupakan unsur kimia aktif. Nah, itu merupakan definisi dari gas permanen itu sendiri. Baik, yang selanjutnya untuk gas permanen yang pertama adalah tentang nitrogen. Nitrogen membutuhkan waktu yang lama untuk bertambah atau berkurang. Nitrogen relatif tidak dibutuhkan dalam proses meteorologi dan juga proses iklim. Nah, nitrogen sering digunakan dalam pirolisis yang terjadi di dalam tanah. Beberapa gas mengandung nitrogen lainnya yang penting untuk iklim bumi, seperti NO2. Nah, kadar nitrogen pada atmosfer adalah 0,7808 ppm atau sekitar 75,51% dari jumlah total massa atmosfer itu sendiri. Nah, bisa kita lihat terdapat gambar nitrogen cycle atau siklus nitrogen yang menggambarkan bagaimana nitrogen itu terbentuk dan bagaimana juga siklus pirolisis yang tadi sudah saya sebutkan itu terjadi di dalam tanah, di mana nitrogen sangat banyak manfaatnya bagi zat hara atau bagi tanah, sehingga tanah bisa melakukan amonifikasi dan kemudian menghasilkan amonium, kemudian menghasilkan nitrit juga, dan itu menjadi makanan untuk bakteri yang bisa melakukan dekomposisi. Baik, yang selanjutnya adalah oksigen. Oksigen merupakan gas permanen kedua yang ada di dalam atmosfer. Oksigen memiliki residence time selama 5.000 tahun. Residence time itu adalah waktu tinggal di mana waktu yang dibutuhkan suatu gas atau unsur kimia dalam melakukan satu kali siklus pirolisis. Nah, kadar oksigen pada atmosfer yaitu 0,2095 ppm atau sekitar 23,14% dari massa atmosfer. Nah, bisa teman-teman lihat di samping terdapat siklus oksigen yang menjelaskan bagaimana oksigen itu terbentuk dan apa fungsi dan manfaat dari gas oksigen itu sendiri. Selanjutnya adalah gas variabel. Gas variabel merupakan gas yang jumlah dan konsentrasinya itu berubah-ubah terhadap ruang dan waktu. Artinya gas variabel ini sangat dinamis. Dia sangat dapat dipengaruhi oleh ruang, oleh waktu, sehingga jumlah mereka serta konsentrasi mereka sangat mudah untuk berubah. Nah, jumlah dari gas variabel ini yaitu kurang dari 1% dari massa atmosfer itu sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah uap air. Uap air merupakan gas variabel yang jumlahnya itu sangat bervariasi terhadap ruang dan waktu. Nah, siklus kontinu terjadi di antara bumi dan atmosfer berdasarkan evaporasi, kondensasi, dan juga presipitasi, atau yang biasa disebut siklus hidrologi. Kadar uap air pada atmosfer itu sekitar 0 hingga 0,04 fraksi molekul. Nah, di sini terdapat penjelasan berupa gambar mengenai siklus air atau siklus hidrologi. Nah, selanjutnya, uap air atau H2O, dia menyimpan dan melepaskan energi dalam jumlah besar melalui evaporasi dan juga kondensasi. Dan uap air memiliki residence time selama 10 hari. Nah, densitas uap air sangat besar pada permukaan bumi dan berkurang seiring dengan bertambahnya ketinggian. Sangat penting dalam pembentukan awan dan uap air menyerap energi yang terpancar dari permukaan bumi.
Karbon dioksida atau gas CO2. CO2 memiliki waktu tinggal kurang lebih 150 tahun. Gas ini merupakan penyerap radiasi gelombang panjang yang efektif dari permukaan bumi, dan hal inilah yang akan disebut sebagai gas rumah kaca. Konsentrasi CO2 pada atmosfer meningkat sebanyak 18% sejak tahun 1998 dan didominasi oleh aktivitas manusia. Ozon atau gas O3. Gas ozon terdiri dari 3 molekul oksigen yang terbentuk ketika atom O bertabrakan dengan molekul O2. Kehadiran gas ozon di atmosfer sangat sedikit dibanding gas lain, yakni 0-12 ppm. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di tabel atas dan juga gambar yang bawah yang menjelaskan mengenai genesa dari gas O3 atau ozon. Gas ozon memiliki peranan yang vital dalam menyerap radiasi UV yang berbahaya dari matahari, dan radiasi inilah yang juga berperan dalam memecah molekul oksigen menjadi atom O seperti yang dijelaskan pada gambar sebelumnya. Gas rumah kaca adalah gas yang hadir di atmosfer yang memiliki fungsi untuk memantulkan kembali sinar matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Fungsi ini akan membuat suhu permukaan bumi menjadi lebih hangat dan nyaman untuk ditinggali. Biasanya gas ini terdiri dari karbon dioksida, metana, N2O, ozon, dan CFC. Kontribusi gas efek rumah kaca ini jika terjadi secara berlebihan adalah mengakibatkan pemanasan global, karena semakin banyak gas sinar matahari yang terperangkap di bumi, maka bumi semakin panas dan tidak nyaman untuk ditinggali. Selanjutnya ada struktur vertikal atmosfer. Yang pertama ada temperatur, di mana suhu, udara, densitas, dan tekanan berubah secara vertikal, yaitu saat seseorang bergerak naik turun di atmosfer bumi. Struktur vertikal rata-rata untuk suhu, densitas, dan tekanan di atmosfer bumi sering disebut sebagai struktur statis, karena tidak mempertimbangkan pergerakan udara dalam skala besar seperti arus angin. Atmosfer bumi terbagi menjadi beberapa lapisan berbeda menurut perubahan tipikal suhu udara, yakni troposfer, tropopause, dan stratosfer. Selanjutnya untuk densitas, kepadatan udara dapat didefinisikan sebagai jumlah molekul udara per satuan volume atau jumlah kerapatan. Molekul udara diadakan di dekat bumi oleh gravitasi, dengan kata lain udara memiliki berat. Selain itu, gas seperti udara mudah dikompresi. Gas dapat dimampatkan karena dapat dengan mudah ditekan menjadi volume yang lebih kecil. Padatan dan cairan di sisi lain tidak mudah dikompresi. Berat semua udara di atas titik tertentu di atmosfer menekan molekul udara lebih dekat satu sama lain, yang menyebabkan jumlah mereka dalam volume tertentu meningkat. Kerapatan udara adalah jumlah molekul udara dalam ruang tertentu. Kerapatan udara biasanya paling besar di permukaan atau permukaan laut dan berkurang saat kita naik ke atas atmosfer karena berat udara di atas menjadi lebih sedikit, karena itu efek pemerasannya berkurang. Tekanan udara atmosfer dihasilkan dari tarikan gravitasi bumi pada udara di atasnya. Tanpa gravitasi yang menahan atmosfer, tepat di atas permukaan tanah, molekul udara akan menyebar dan tekanan gas akan mendekati nol. Berat atmosfer bertindak sebagai kekuatan pada permukaan yang mendasari bumi. Karena udara atau gas adalah fluida, gaya tekanan bekerja ke segala arah, tidak hanya ke bawah. Di atmosfer, tekanan udara di suatu titik disebabkan oleh berat per area udara di atas titik tersebut. Karena udara dikompresi oleh beratnya sendiri, sebagian besar massa atmosfer terjepit ke dalam troposfer di mana udara paling padat. Sementara hanya sebagian kecil massa atmosfer yang tetap berada di atas stratosfer di mana udara berada yakni kurang padat.